Halo Yoters, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, agar tetap bisa beraktivitas dan berkumpul dengan orang-orang terkasih. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Malisa Esra Mutiara dari program Katalis yang akan membawakan podcast kedua yang on top Purwokerto. Nah, podcast kali ini akan berbeda dengan podcast yang pertama. Kalau podcast pertama kita bahas tentang kepemimpinan, sekarang kita akan bahas mengenai program Kampus Merdeka yang rasanya tuh lagi hype banget tuh di 1 sampai 2 bulan kebelakangan. Kalau misalkan aku lihat Instagram, LinkedIn, apa TikTok tuh pasti isinya tentang program ini gitu. Nah mungkin kalian udah bisa nebak kali ya itu program apa. Ya bener banget, kita bakal ngomongin tentang magang Kampus Merdeka. Aku nggak akan sendirian karena sekarang kita akan ada narasumber yang dia lagi magang nih di salah satu perusahaan nasional di Indonesia. Nah mungkin kita langsung aja kenalan kali ya sama narasumber kita yaitu Mbak Hanung. Halo Mbak Hanung. Halo, Halo. Lagi lagi di mana nih Mbak Hanung sekarang? lagi santai-santai aja nih di rumah. Asik. Kalau boleh tahu nih Mbak Hanung, boleh dong perkenalkan dirinya, namanya siapa, kuliah di mana, jurusannya apa, dan sekarang ini lagi magang di perusahaan apa dan di posisi apa nih Mbak? Oke, makasih Mbak Ica. Halo teman-teman Yot, perkenalkan nama aku Hanum. Aku mahasiswa semester 7 di Universitas Jenderal Sudirman. Aku ambil prodi akuntansi reguler, dan aku angkatan 2018. Terus saat ini alhamdulillah aku keterima magang Merdeka di perusahaan ASA namanya, ASA Group. Oke, wah keren banget. Jadi Mbak Hanum lagi semester akhir nih Mbak ya. Berarti semester akhirnya produktif banget karena ikut magang Kampus Merdeka nih di perusahaan ASA. Kalau boleh tahu di bagian apa nih Mbak? Oh iya, aku lupa. Aku dapat di posisi account receivable di bagian piutang perusahaan yang di departemen accounting. Oke, oke kayaknya udah mulai ketahuan ya, jelas banget posisinya di mana dan mungkin teman-teman udah mulai penasaran tapi ditahan dulu sebentar. Kita satu-satu, oke? Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Kampus Merdeka nih, tentang program Kampus Merdeka dan lebih spesifiknya tuh magang nih Mbak ya. Aku pengen tahu nih, awalnya Mbak tahu informasinya dari mana sih? Karena kan bisa aja nih teman-teman di luar sana tuh ada yang nggak tahu, emang ada ya program magang gitu. Terus apakah ada account dari Instagram atau Twitter yang memang khusus untuk tentang magang gitu? Mungkin bisa dikasih tahu Mbak taunya dari mana sih informasi ini? Oke, pertama kali aku tahu tentang magang Merdeka itu dari Instagram ya. Jadi tuh magang Merdeka itu kan salah satu program dari Kampus Merdeka ya. Nah, Kampus Merdeka itu kan kayak ada magang nih salah satunya, terus ada studi independen, terus ada IISMA, terus kampus mengajar tuh yang udah mulai dari semester lalu ya. Nah, itu tuh aku kebetulan udah follow nih tentang kampus Merdekanya, terus habis itu ada info tentang magang Merdeka ini. Terus kebetulan magang Merdeka itu baru mulai di bulan-bulan ini nih, di semester ini. Terus aku wah ini kayaknya boleh nih buat ikutan gitu kan. Akhirnya aku coba. Terus kebetulan juga dari kampus gitu juga ada informasinya tentang program magang Merdeka ini. Jadi ya udah deh nih kayaknya boleh juga nih buat ikutan, buat tambah ini kan pengalaman, wawasan, pengalaman kerja sih terutama kayak gitu kan. Terus akhirnya aku coba dan alhamdulillah keterima deh di magang Merdeka gitu. Wah, keren banget. Berarti tahu informasinya dari Instagram ya, Mbak ya? Iya bener banget. Berarti buat teman-teman nih, biar tahu nih lebih lanjut bisa langsung di follow aja akun Instagram dari Kampus Merdeka biar kalian bisa tetap update. Nah, tadi kan udah sempet di-mention nih kalau Kampus Merdeka ini nggak cuma magang doang, ada tentang kampus mengajar dan lain-lain. Nah, aku sih udah sempet lihat tuh ada 10 program dan kenapa sih milihnya tuh magang, Mbak? Apakah mungkin bisa melihat ada peluang lebih atau mungkin rasanya kayak ini lebih apa ya, lebih menunjang untuk karir gitu apa? Kenapa sih milih magang gitu dibanding yang lain? Oke, sebelum magang sebenarnya aku udah pernah coba nih di salah satu program Kampus Merdeka namanya IISMA. Itu tuh kayak program pertukaran pelajar tapi ke luar negeri. Nah, waktu itu tuh aku udah sempet
apply ke sana, terus udah sampai lolos berkas tahap pertama, terus udah sampai wawancara, ternyata gagal. Itu wah sedih banget, rasanya tuh sedih banget. Kayak aku tuh udah nyiapin berbagai berkas dari tes bahasa segala macam, tuh benar-benar bikin aku apa ya, kayak aduh sedih banget kayak gitu. Terus abis itu karena kegagalan itu ya, aku tuh ngerasa kayaknya aku harus nyoba deh yang lain gitu kan. Terus ada salah satu namanya Magang Merdeka. Wah mungkin jalannya aku mungkin bukan buat saatnya bukan buat belajar di luar negeri dulu gitu. Mungkin aku perlu persiapkan diri aku buat apa ya, menunjang karir aku ke depannya nanti. Ya udah akhirnya aku milih Magang Merdeka. Nah, kebetulan aku kan udah di semester akhir juga kan. Terus ya perlu banget yang namanya pengalaman kerja. Jadi ya hitung-hitung sambil ngerjain skripsi ya. Jadi aku ikut Magang Merdeka ini, dan apa ya, perasaan aku tuh pas keterima Magang Merdeka tuh ya seneng banget, soalnya kan aku habis ngerasain kegagalan tuh di program, salah satu program di kampus Merdeka yang sebelumnya. Terus aku keterima di sini, wah pokoknya aku antusias banget, seneng, dan ngerasa alhamdulillah lah gitu buat keterima di magang ini gitu. Terus aku juga bisa belajar banyak hal tentang perusahaan gitu. Jadi kan kalau di kuliah nih kita cuma belajar tentang teori kayak gitu kan, tanpa tahu implementasinya itu seperti apa yang sebenarnya di dunia kerja. Nah, dengan ikut Magang Merdeka ini ya tentunya kita tuh tahu sebenarnya tuh apa ya, dunia pekerjaan itu sebenarnya beda loh sama dunia kuliah. Jadi pas kuliah tuh kita cuma belajar, cuma diajarin A, B, C, tapi belum pernah ngelakuin apa ya, teorinya gitu. Nah sekarang saatnya buat mengimplementasikan apa yang kita dapat di kuliah, terus dapat pengalaman banyak, dan juga relasi sih tentunya buat ke depannya nanti. Gitu. Aduh, benar-benar seru banget sih dengernya. Berarti berawal dari kegagalan nih teman-teman. Kegagalan dari Isma ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, for your information, dan ini fun fact juga. Sebenarnya Mbak Hanum ini teman satu kelas aku juga. Jadi aku kenal dia. Dia emang berprestasi guys. Dia mahasiswa berprestasi. Jadi emang nggak apa ya, udah nggak heran lah kalau dia bisa keterima di magang atau di kampus Merdeka gitu. Nah berarti buat teman-teman semua nih harus lebih semangat lagi walaupun sempat gagal. Mungkin aku pun teman-teman sebenarnya nyoba nih, cuman ya belum lolos, nggak apa-apa. Cuman maksudnya itu berawal dari kegagalan, jadi harus dijadikan acuan supaya tetap semangat lagi. Nah, benar banget sih, tadi benar-benar apa ya, seperti motivasi ya. Oke, selanjutnya nih aku penasaran. Kalau aku pribadi sih waktu ngelamar magang Merdeka ini tuh aku nge-apply ke semuanya nih, hampir banyak banget nih Mbak. Kalau aku boleh tahu nih Mbak nge-apply ke berapa perusahaan nih Mbak? Aku apply sekitar 7 perusahaan. Sekitar 7 perusahaan, terus ada apa ya, dapat email tuh cuma aku daftar di Zenius itu dapat email, terus gak lolos lagi ke depannya. Terus alhamdulillah nih ada yang nyantol nih satu, lolos berkas, terus dapat panggilan FGD, panggilan interview gitu. Jadi ya inilah salah satu perusahaan yang nyantol di aku gitu. Sebenarnya aku daftar banyak banget sih, cuma yang dapat email, dapat panggilan lebih lanjut ke tahap berikutnya itu di ASA ini gitu. Berarti dari 7 yang sampai lanjut itu 2, dan jadinya sampai keterimanya itu di ASA ya Mbak ya? Iya betul. Jadi teman-teman nanti ini juga tips nih, kalau misalkan kalian mau coba ini, udah apply aja, nggak apa-apa ya, sebanyak-banyaknya, karena kita nggak akan tahu peluang kita di mana. Ini sih kayak kalau benar kata Ica, jadi tuh pas mau apply itu apply aja sebanyak-banyaknya apa yang kamu mau. Kayak misalnya pengen udahlah aku takut, misalnya takut gak boleh, takut nggak apa, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, daftar aja sebanyak-banyaknya, 10 kayak berapa kayak gitu. Soalnya tuh kalau misalnya daftar 1, 2 itu tuh kita kayak berharap ke satu perusahaan doang, terus kan kayak ngegantung gitu kan, dan kalau misalnya nggak keterima juga kayak nyesek banget gitu. Kalau misalnya daftar banyak kan masih ada di perusahaan yang lain nih, masih nunggu yang lain kayak gitu sih.
Ya, betul banget. Jadi udah apply aja sebanyak-banyaknya nih. Aku penasaran nih Mbak, tadi kan ada 7 yang di-apply nih. Nah itu 7-7-nya di posisi yang sama berkaitan dengan akuntansi atau mungkin ada bidang yang lain yang kayak aku pengen coba deh di bidang lain karena kan ada beberapa posisi yang memang kita bisa apply di semua jurusan gitu. Kalau aku pribadi kemarin emang niatnya ambil di posisi yang bagian accounting, jadi seluruh tujuh posisi yang aku apply itu emang berkutat di dunia akuntansi sih, accounting, tax gitu-gitu deh. Berarti Emang aku Mbak, pengen bener-bener memperdalam gitu loh, aku apa ya pengen tobat loh, pengen tobat buat apa ya biar satu linear sama jurusan aku gitu. menarik, menarik. Berarti sebenarnya semua pilihan teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian memang pengen tadi dikatakan tobat tuh maksudnya pengen lebih mendalami lagi, cari yang satu linear gitu kan. Oke, tadi tuh sempat di-mention tentang beberapa tahapan ini ya, tahapan di kampus Merdeka ya, di magang. Nah, kalau boleh diceritain nih Mbak, boleh dong kasih tahu tahap seleksinya tuh kayak gimana sampai akhirnya dinyatakan lolos. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang khawatir nih, interviewnya pakai bahasa Inggris gak ya? Pakai gimana nih? Mungkin itu jadi salah satu hal yang orang juga jadi takut nih mau daftar gitu. Oke, buat proses seleksinya itu kalau untuk magang merdeka ya itu balik lagi ke masing-masing perusahaannya nih. Ada yang mewajibkan pakai bahasa Inggris, ada yang nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Terus apa ya, tiap perusahaan juga beda-beda tahapnya. Nah, kebetulan kalau dari perusahaan aku, dari ASA itu ada sekitar 4 tahap. Tahap yang pertama itu seleksi berkas. Jadi tuh kalau teman-teman buka web Kampus Merdeka itu kan kayak ada ngisi profil, terus profil kita, terus ngisi dokumen. Itu apa ya, ngisi di situ, terus habis itu ngisi apa lagi ya? Kalau nggak salah tuh CV, terus sertifikat segala macam. Nah, kita apply di situ tuh berkas-berkas kita. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian itu biasanya kita dapat, kalau misalnya lolos, kita tuh dapat email atau WhatsApp dari perusahaan yang bersangkutan kayak gitu, kayak misal congratulations gitu, udah masuk ke tahap berikutnya gitu. Kebetulan kalau ASA sendiri, aku setelah tahap berkas itu ada tahap FGD. Nah, di tahap FGD itu udah disaring dari berapa ya, kalau nggak salah yang daftar ASA itu sekitar 6.000 orang, terus disaring jadi berapa ratus orang gitu. Itu tuh kita ikut proses FGD segala macam. Nah, terus setelah proses FGD kita nunggu lagi beberapa hari, terus kalau misalnya lolos dapat lagi nih email atau apa ya dari PIC dari perusahaannya buat interview kayak gitu, interview user dan interview human capital atau HRD ya, atau HRD. Nah, itu kita interview segala macam. Kalau aku kemarin tuh interview sekitar 1 jam kali ya. Aku interview sama user dan human capitalnya, ditanya macem-macem lah pengalaman kita segala macem. Terus setelah itu kita dapat beberapa hari kemudian lagi kita diumumin nih siapa yang keterima. Nah, setelah keterima kita ikut tes namanya apa ya, tes kepribadian gitu. Kayaknya sih tes kepribadian itu tuh tes setelah kita keterima sih, kayak kita dites kepribadiannya itu seperti apa, cocoknya tuh di mungkin aku nggak tahu ya sistem dari perusahaannya gimana, cuma perusahaannya bilang mereka pengen tahu tentang kepribadian kita segala macam. Jadi ya seperti itu, Ca, gitu. Tapi pokoknya beda perusahaan itu beda ini sih, beda proses rekrutmennya. Tapi yang aku tahu biasanya kebanyakan itu seperti itu. Wah, panjang banget ya. Menarik banget nih buat dibahas. Mungkin kita bahas dikit-dikit satu-satu nih. Kalau tadi dari tahap berkas nih Mbak, kira-kira kalau ngomongin tentang CV nih, orang-orang kan kadang pakai CV yang mana ya, yang template kah, apa yang ATS yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau Mbak sendiri nih CV-nya yang kayak gimana nih?
Oke, jadi tuh aku punya pengalaman nih sebelumnya teman-teman. Jadi tuh sebelum ikut magang Merdeka, aku sempat apply di luar kampus Merdeka ya. Aku tuh sempat apply magang di perusahaan-perusahaan besar kayak Astra, terus segala macam. Nah itu tuh aku masih pakai CV yang model desain-desain gitu, kamu tahu kan, Ca? Nah itu tuh aku nggak pernah tembus, kayak gagal lagi. Pokoknya aku udah ngerasain banyak kegagalan gitulah sebelumnya. Terus apa ya yang salah dari CV aku gitu? Apa emang profilku yang kurang menarik atau seperti apa gitu? Nah, terus tuh seiring berjalannya waktu aku tuh baca tentang ada namanya CV yang standar ATS. Nah, itu tuh jadi tuh ATS itu kayak apa ya, semacam software pembaca CV otomatis. Nah, biasanya tuh dimilikin sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, sebenarnya tuh aku tuh sebelumnya emang bertanya-tanya ya, kayak kita tuh apply ke satu perusahaan besar nih, terus pengumumannya tuh cuma 3 hari gitu diumumin apa ya, yang lolos siapa aja kok cuma 3 hari dari puluhan ribu yang applicants gitu loh, terus bisa dipilih-pilih selama 3 hari itu kayak kok aneh gitu ya. Ternyata ada yang namanya software ATS ini. Nah, software ATS ini mungkin buat sebagian teman-teman kayak ada yang belum tahu ya tentang software ini. Jadi tuh software ini kayak bisa ngebaca CV kita secara otomatis. Nah, itu tuh beda banget template-nya sama CV-CV yang bermodel desain warna-warni kayak gitu tuh beda banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa cari misalnya CV ATS friendly gitu di Google, itu kalian lihat itu tuh bener-bener kayak hitam putih doang, kayak apa nih, ini gak menarik banget. Aku awalnya kaget banget loh, Cak, kayak ini beneran CV kayak gini gitu kan. Terus ternyata ya udahlah aku coba gitu. Terus aku praktekin nih, aku implementasiin buat magang Merdeka. Terus aku pakai CV yang standar ATS dan alhamdulillah nyantol di sini. Mungkin buat teman-teman yang masih pakai CV yang pakai desain-desain gitu, kayaknya ayolah mulai kayak coba buat pakai CV yang model ATS. Siapa tahu emang perusahaannya itu pakai software itu gitu. Nah, kecuali buat teman-teman nih yang apply-nya itu di bagian kreatif atau desain, itu pastinya CV-nya sih perlunya yang itulah, yang menarik, yang warna-warni lah segala macam. Tapi kalau buat CV profesional, terus misalnya pengen di posisi yang kayak aku misalnya accounting atau yang lain, mungkin lebih cocoknya sih pakai ATS kayak gitu. Berarti untuk CV sendiri memang kita harus kayak pertama ngelihat perusahaannya juga ya. Kalau perusahaannya memang gede ya pasti dia banyak peminatnya, pasti otomatis pakai software. Maksudnya kemungkinan besar gitu. Terus juga tergantung kita nih jurusan apa nih. Kalau jurusan kalian yang memang mengharuskan kalian terlihat menarik dari CV ya pakailah yang desain. Tapi kalau misalkan yang profesional pakai yang tadi yang ATS gitu teman-teman. Nah, selain itu Mbak, di berkas sendiri kan seleksi berkas tuh ada sertifikatnya. Kalau Mbak sendiri nih, sertifikat apa aja sih yang dimasukkan gitu supaya teman-teman bisa mempersiapkan juga? Oke, kalau sertifikat aku masukin semua sih. Kayak aku tuh menganggap semua pencapaian yang udah kita dapat itu emang achievement kita gitu kan. Kayak misalnya ikut organisasi ya udah dimasukin aja, terus ikut lomba misalnya menang di area kampus, area jurusan atau fakultas, itu dimasukin aja semuanya. Jadi ya apa ya, pencapaian terkecil kalian itu tetap menjadi achievement kalian, jadi dimasukin aja semua kayak organisasi, terus apalagi lomba-lomba itu dimasukin semua. Nah kebetulan aku juga kalau aku pribadi aku masukin semuanya, kayak dari organisasi, terus lomba, terus kegiatan volunteer. Kalau kepanitiaan enggak sih, kayak cuma itu aja sih, 3 itu aja, sama pengalaman magang aku masukin gitu. Oke, berarti apapun itu pengalaman kalian ya yang selagi ada sertifnya ya masukin aja gitu ya. Tapi tetap dilihat juga yang kira-kira nih bakal bikin
HRD ini tertarik nih untuk bisa interview kamu gitu ya. Jadi tetap benar. dipilih-pilih juga. Nah, aku juga tertarik nih sama tadi, lanjut lagi ke FGD ya. Dari 6.000 sampai ke ratusan nih. Itu FGD-nya tuh topiknya apa sih yang diomongin dan maksudnya kayak gimana gitu prosedurnya? Oke, waktu itu aku benar-benar clueless ya, kayak ini FGD apa ya topiknya gitu kan. Aku udah belajar accounting segala macam aku pelajarin. Aku takutnya nanti aku kan daftar di posisi account payable dan account receivable ya. Aku takutnya nanti topiknya tentang accounting, misalnya ada perusahaan yang nggak bisa membayar utangnya gitu-gitulah. Aku udah belajar segala macam. Ternyata waktu kemarin FGD-nya itu tentang topik yang general banget, kayak waktu kemarin aku tuh bahas tentang banjir di Jakarta. Ceritanya kita tuh jadi wali kota gitu. FGD-nya tuh dibagi-bagi beberapa kelompok kayak 4 sampai 5 orang gitu. Terus di sana kita role-nya jadi wali kota, gimana caranya kita mengatasi banjir segala macam. Nah, mungkin di FGD itu aku mau sharing terkait ininya ya, FGD-nya. Jadi kalau misalnya kalian FGD, itu juga pertama kalinya aku FGD sih, jujur teman-teman. Aku juga pokoknya pengalaman terbaru aku buat ngelakuin FGD gitu. Mungkin kalau di FGD itu tips dari aku, jangan terlalu menonjol gitu loh, kayak kalian itu boleh berpendapat tapi itu juga mempersilahkan orang lain, jadi kesannya kamu tuh menghargai orang lain, menghargai partner kamu, karena FGD itu tuh tujuannya bukan bagaimana kamu menonjol di kelompok itu, bukan. Jadi bagaimana problem yang ada, yang didiskusikan itu terpecahkan secara bersama-sama gitu. Jadi misalnya FGD itu setelah kamu memaparkan pendapat, kamu bisa mempersilahkan orang lain buat menyampaikan pendapat juga. Terus jangan menyalahkan atau jangan meremehkan pendapat orang lain juga. Kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi mungkin kuncinya di situ sih, FGD itu menghargai pendapat orang lain, dan yang terpenting adalah tujuan problem solving dari permasalahan yang ada di FGD itu terpecahkan gitu. Dan menurut aku yang paling penting itu bukan seberapa menonjol kamu, tapi seberapa kritis kamu, seberapa luas pengetahuan kamu tentang permasalahan di FGD itu gitu. Oke. Kalau aku bisa narik kesimpulan nih dari FGD sendiri tuh, intinya kita harus kita harus update juga sama isu-isu sosial yang lagi ada di sekitar kita gitu ya, yang lagi booming, supaya benar tadi kita bisa mengkritisi, bukan hanya sekedar berpendapat biar terlihat aja, tapi juga ada isinya gitu. Benar banget sih, benar. Wah, itu seru banget sih kayaknya, 4-5 orang berpendapat yang kita nggak tahu siapa aja nih orangnya. Tapi kita harus punya satu kesepakatan ya, kalau bisa dibilang nanti di situ ya. Iya benar, itu kayak benar-benar random ini siapa gitu. Jadi ya latihan aja lah buat berdiskusi sama orang yang baru kita kenal gitu. Wah, seru banget pengalamannya, dan aku mau lanjut ke tahap tadi kalau nggak salah interview sampai 1 jam tuh. Aku aku kayak penasaran banget itu 1 jam kira-kira itu ngapain aja, dan ada nggak sih pertanyaan dari HRD user nih yang kayak aduh apa ya jawabannya tuh, kalau atau enggak kayak yang nggak pernah didengar sebelumnya nih dari interview sebelumnya, pengalaman sebelumnya nih Mbak. Oke, aku bagi 2 aja kali ya. Jadi interviewnya itu kan bareng-bareng, ada yang dari HC atau Human Capital, ada yang dari user. Jadi itu barengan semua, cuma kayak terbagi jadi 2 sesi gitu. Sesi pertama tuh yang nanya pertama tuh dari HC-nya sendiri atau HR. Nah, mungkin kalau dari HC itu pertanyaannya itu ya mungkin seperti interview yang seperti interview yang menggali diri kita gitu, kayak ditanya pengalamannya seperti apa, kamu itu kelebihannya, kekurangannya apa, itu biasanya pertanyaan template ya yang sering ditanyain, kelebihan, kekurangan. Terus biasanya ditanya ini juga kayak
kesulitan apa sih yang kamu hadapin ketika kuliah. Nah, kalau kayak gitu ditanyanya, jawabnya itu ya dijawab aja apa, terus abis itu gimana kamu menyelesaikan, bukan menyelesaikan, bagaimana kamu menghadapi dan mengatasi permasalahan yang kamu alami ketika kuliah, seperti itu. Terus ada pertanyaan, aku sih lebih dikulik gitu loh, misalnya aku, Hanum pernah ikut lomba apa gitu? Iya, aku pernah ikut lomba ini. Wah, itu lomba apa tuh gitu? Dikulik-kulik, misalnya aku ikut lomba ini, itu lombanya ngapain? Terus habis itu tentang ini. Oh, itu tuh topiknya tuh selalu menjurus ke spesifik gitu loh tentang lombaku. Jadi aku ngejelasin tentang A, B, C segala macam. Terus ya intinya itu sih, kalau HC menggali kepribadian kita tuh seperti apa. Terus aku juga ditanya, kamu nanti setelah lulus pengen jadi apa sih gitu. Aku ditanya kayak gitu. Terus interview user itu tergantung ya, balik lagi. Kalau aku kan ambilnya di account payable, account receivable. Nah itu tuh aku lebih ditanyain teknis tentang accountingnya. Bahkan aku kayak ditanya matkul apa sih yang kamu sukain atau yang kamu benci itu matkul apa gitu. Terus kenapa kamu suka matkul itu segala macam. Terus aku juga ditanya-tanya tentang ini sih, dasar-dasar accounting. Jujur aku deg-degan juga sih ditanya kayak gitu. Cuma alhamdulillah aku belajar dulu, persiapan segala macam, terus aku jawab. Tapi tuh benar-benar aku kaget gitu loh. Ini kok bisa 1 jam? Interviewnya benar-benar wah gitu. Itu interview terlama yang pernah aku alamin. Mungkin karena ini kali ya, biasanya kan interview HR sama user itu kan terpisah ya. Nah kalau ini tuh benar-benar digabung, jadinya banyak banget pertanyaan yang ditanya ke kita, jadinya memakan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau misalnya buat dari aku sih, tips buat interview, yang penting kamu tuh pede aja. Sebenarnya ada pertanyaan yang bikin aku bingung ya, waktu itu dari user. Terus aku, apa ya jawabannya? Tapi ya udahlah, ngalir aja gitu, jawab. Terus ngalor ngidul, tapi nggak ngalor ngidul juga sih. Yang penting ngomong gitu, jangan diem atau apa ya Bu, saya nggak tahu, jangan kayak gitu lah. Jawab aja yang kamu tahu tuh apa, walaupun salah atau benar, udah pede aja dulu. Gitu sih. Ya, seru banget interview 1 jam, HC dan user. Pastinya nambah pengalaman juga, karena itu 1 jam pasti pertanyaannya benar-benar diulik-ulik banget ya. Kayaknya emang karena ini sih teman-teman, karena Mbak Hanum ini emang banyak banget pengalamannya, baik organisasi ataupun juga kepanitiaan dan juga lomba sih. Jadi pasti HR-nya juga penasaran banget tentang Mbak Hanum. Nah, selanjutnya tadi kalau nggak salah terakhir itu tentang tes kepribadian gitu ya. Berarti kayak gimana tuh Mbak tesnya? Oke, kalau tes kepribadian seperti yang aku bilang ya, itu tuh tesnya setelah kita diumumin nih udah lolos atau belum. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kepribadian kita tuh ternyata nggak sesuai sama yang diharapkan perusahaan gitu. Sepertinya sih enggak sih. Kalau aku ngerasa tujuannya itu mungkin penempatannya kali ya, kayak misalnya ini anaknya kayaknya ditaruhnya misalnya di head office atau di cabang atau di mana, mungkin seperti itu ya. Tapi aku nggak tahu sih tujuan utamanya apa. Tapi tuh intinya itu pertanyaan-pertanyaannya, tes kepribadiannya tentunya kayak tentang diri kita. Misalnya kamu tuh orangnya sukanya tuh kerja dalam tim atau kerja sendiri-sendiri, misalnya individu kayak gitu. Terus atau kamu ini suka lebih enak sendirian atau rame-rame sama teman kayak gitu. Terus ditanya kamu tuh orangnya teliti atau gimana gitu. Terus ya kalau misalnya tes kepribadian sih sebenarnya jujur dari diri kita sendiri aja lah. Maksudnya nggak usah berbohong atas atas diri kita sendiri. Jadi itu tes yang memang jujur, yang sejujur-jujurnya gitu loh, apa yang cocok di diri kita gitu sih. Oke, berarti emang benar-benar intinya pengen tahu nih
kepribadian kita tuh seperti apa itu di tes yang terakhir tadi ya. Nah, tadi udah panjang banget nih kita ngomongin tentang proses seleksinya. Sekarang aku pengen tahu nih Mbak, kegiatannya sekarang ngapain aja nih di magang di ASA ini tuh udah ngapain aja sih sejauh ini, dan apakah magangnya ini WFH atau WFO gitu? Oh ya, oke. Mungkin sebelumnya aku mau cerita tentang perusahaannya dulu kali ya, Cak. Jadi teman-teman aku tuh keterima di perusahaan ASA Group. Jadi itu ini perusahaan yang bergerak di bidang transportation, logistics. Jadi sebenarnya banyak sih anak-anak perusahaannya, kayak misalnya ada Asaren itu kayak outsourcing mobil gitu, tapi kayak sewa mobil, tapi bukan sektor kayak ininya tuh B2B, business to business gitu. Kayak misalnya dari perusahaan A pengen nyewa mobil 1000 unit kayak gitu, itu dari ASA. Terus ada ASA Logistics. Terus kalau teman-teman tahu Antraja itu salah satu anak perusahaan dari ASA gitu, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Terus buat kegiatannya itu ada WFH sama WFO. Nah, untuk 2 minggu pertama itu aku masih WFH. Jadi 2 minggu ini aku start dari minggu kemarin, itu tuh kayak apa ya, kita diajarin mengenai business knowledge dari jajaran-jajaran tingginya di ASA. Terus habis itu belajar tentang seluruh divisi yang ada di ASA. Jadi tuh aku nggak belajar tentang accounting doang, jadi aku belajar misalnya tentang human capital, terus belajar tentang divisi procurement atau pengadaan, terus aku belajar tentang solution center. Karena banyak banget insight yang aku dapetin selama hampir mau 2 minggu sih, ini hampir mau 2 minggu. Terus nanti setelah WFH, aku nanti WFO nih, langsung mengimplementasikan ilmu yang aku dapat dari training 2 minggu ini di kantor. Nah, aku sih sebenarnya belum tahu ya nanti kayak gimana, soalnya belum dapat info lebih lanjutnya, tapi kemungkinan ya mulai start minggu depan aku udah WFO. Terus apa ya itu sih buat siap-siap WFO aja gitu. Dan nantinya aku tuh bakal tetap kayak disuruh kasih inovasi buat departemen aku seperti apa gitu. Jadi bukan sekedar magang yang cuma fotokopi ya. Itu tuh kita benar-benar digembleng gitu gimana rasanya di dunia pekerjaan itu seperti apa gitu. Nah, terus buat magang ini aku setiap harinya tuh nulis laporan harian di web Kampus Merdeka gitu. Apa yang kita lakuin di magang kita gitu. Terus kita ada mentornya. Nah, kebetulan di perusahaan aku itu 1 orang 1 mentor. Jadi ya emang mentornya jadi fokus banget ke 1 orang. Terus ya pokoknya jadi mungkin lebih diperhatikan gitu antara mentor dan mentinya, yaitu aku gitu. Nah, kebetulan di ASA ini ada 24 orang yang keterima magangnya, terus kayak tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi ya itulah 1 mentor 1 orang. Dan ada di berbagai departemen juga, ada yang departemen accounting, ada yang departemen HC, procurement, terus ada yang bisnis representatif gitu, macam-macam gitu. Wah, seru banget sih, walaupun baru 2 minggu, tapi buat teman-teman semua nanti yang sekiranya mau coba untuk program ini, tenang aja, nanti bakal di training dulu, jadi kayak nggak akan bener-bener kosong banget gitu, tetap kalian bakal di training dulu. Dan tadi juga ada mentornya 1 orang 1, tapi mungkin di tiap perusahaan nanti berbeda ya. Seru banget Mbak Hanum. Wah, semoga teman-teman semua nanti yang nonton ini nih punya kesempatan yang sama ya. Amin. Oh ya, Cak, mau nambahin. Boleh. Ya boleh ya. Jadi tuh magang Merdeka ini yang aku seneng adalah dapat uang saku, dan uang sakunya itu wow. Berapa tuh? Aku nggak bisa nyebutin secara jelas ya, karena mungkin sifatnya confidential gitu. Tapi kalau yang bisa aku bilang, uang saku di di magang Merdeka itu buat seorang intern itu lumayan banget. Pokoknya kalau teman-teman yang pengen magang itu terus dapat Kampus Merdeka, wah kalian pasti senang banget lah. Ya itu pasti lumayan banget.
karena kan seleksinya juga lumayan ya teman-teman, pasti yang didapat juga lumayan. Oke, Yeah. oke. Terus tadi kita udah panjang banget nih ngejelasin tentang proses seleksi, kegiatannya apa. Nah sekarang kita udah mau di penghujung pembicaraan podcast kita nih. Aku mau dong Mbak Hanum kasih tips and trick nih buat teman-teman yang sekiranya nanti akan ikut program ini nih. Kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan, atau ya tips and trick biar mereka tuh makin yakin nih, aku mau daftar gitu. Oke, pertama sih pasti kemauan ya. Kemauan kalian buat ikut magang merdeka ini, kayak niat kalian seberapa besar buat ikut magang merdeka. Terus gak usah takut sama yang namanya nyoba gitu. Walaupun mungkin aku belum pernah magang, aku belum punya pengalaman kerja gitu di perusahaan itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, pokoknya dicoba aja. Terus menurut aku kenalin diri kamu sendiri, kayak kan kita perlu nih buat CV. Nah, buat CV itu sebenarnya itu kamu tuh mengenal diri kamu sendiri, kamu kompetensinya seperti apa, terus ditulis dengan baik dan benar, bagaimana CV kamu tuh menarik HRD, HC di salah satu perusahaan kayak gitu. Terus apalagi ya, sering-sering ini sih kayak latihan buat interview, mungkin siapa tahu lolos tahap berkas. Sebenarnya aku tuh sebelumnya tuh aku udah beberapa kali ikut interview dan beberapa juga ada yang gagal. Nah dari situ tuh aku sebenarnya belajar banyak banget, interview tuh seperti ini. Jadi nanti terbiasa gitu lama-lama gitu. Jadi intinya latihan terus lah pokoknya. Terus yang terakhir, mungkin kalau misalnya teman-teman masih di semester awal atau tengah ya, itu perbanyak pengalaman kalian, terus hindarin yang namanya gabut gitu. Ya maksudnya ikut satu aja kegiatan tuh nggak apa-apa, yang penting tuh kalian ada pencapaian lah di tahun X kayak gitu. Jadi misalnya kamu ikut organisasi, ya itu menurut aku pencapaian juga loh, pencapaian kamu yang bisa ditulis di CV nanti, yang bisa menarik perusahaan buat narik kamu gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih paling, Cak. Oke, keren banget Mbak Hanum. Makasih banget untuk tips and triknya. Jadi bener banget, yang pertama tuh kan harus mencoba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu kan. Terus yang kedua tetap latihan. Jadi walaupun kalian udah mungkin kayak rasanya udah pede banget sih, tapi tetap harus latihan gitu. Terus yang ketiga tadi mencari pengalaman. Tetap harus mencari pengalaman, jangan gabut selama kuliah, itu bener banget. Kalau bisa nih awal maba juga nggak apa-apa, cari aja pengalaman gitu. Bener banget, jangan sampai disia-siain masa kuliahnya. Nah, buat teman-teman semua, mungkin kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut tentang program magang ini, mungkin bisa langsung tanya ke Mbak Hanum. Mungkin Mbak Hanum bisa kasih tahu Instagramnya apa nanti biar teman-teman bisa DM. Boleh banget. Aku bisa follow aku di Hanum PRM, atau kalau misalnya mau temenan di LinkedIn juga boleh, biar lebih profesional mungkin kelihatannya, itu bisa di search aja Hanum Paramaratri gitu lah. Oke, tadi teman-teman kalau nggak dari Instagram, kalau nggak LinkedIn. Sekarang sih emang lagi hype-nya LinkedIn ya. Benar-benar. Oke deh, kalau gitu kita udah mengakhiri podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Mbak Hanum. Sukses terus buat semester akhirnya dan juga sukses terus buat magangnya. Semoga diberi kesehatan terus, apalagi nanti mau WFO ya Mbak ya. Dan buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast ini, terima kasih banget udah dengerin dari awal pertengahan hingga akhir. Dan aku Malaysia Putiara, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.